mengerti PSBB, menyelamatkan bangsa, menolong Indonesia kembali sehat dan bebas virus corona. Mengerti firman, menolong untuk mengenal keselamatan di dalam Kristus, membimbing orang pada kesehatan rohani. Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Sebelum kita memulai pembacaan dan perenungan firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih penyertaan dan pimpinan-Mu membuat kami kuat, membuat kami tetap sukacita dan ada damai sejahtera, dan kami boleh sekali lagi menikmati anugerah berkat Tuhan hari ini. Kami sebentar akan merenungkan firman, kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, buat Lukas, hal-hal yang melampaui nalar manusia juga adalah sebuah nalar berpikir yang harus dimiliki oleh seseorang, khususnya di dalam kaitan dengan beriman atau berkepercayaan. Berkaitan dengan Tuhan, karya-karyanya dan firman-Nya, ada hal-hal yang melampaui pikiran manusia. Disitulah manusia butuh pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan untuk bisa mempercayainya. Seperti contohnya dalam bagian yang baru saja kita baca. Dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tanpa Yesus yang membuka pengertian mereka, mereka gelap pengetahuan dan pengenalan akan kitab suci. Gelap pengetahuan dan pengenalan akan siapa Yesus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari kalimat lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci, kita mengerti beberapa hal. Yang pertama, kitab suci bukan hanya perlu dibaca, tetapi dimengerti. Artinya, perlu kesediaan waktu dan pikiran untuk menggalinya. Terlebih lagi tentang Injil. Bahkan Paulus mengatakan di dalam suratnya bahwa kebenaran Injil itu seperti harta karun yang perlu diselidiki dan ditemukan kebenaran tersembunyi di dalamnya, yang tersembunyi bagi manusia. Yang kedua, kata yang dipakai untuk mengerti di dalam kalimat ini mempunyai makna menyatukan segala informasi yang mereka sebelumnya sudah pernah ketahui atau pelajari. Jadi mengerti di sini bukan wahyu yang baru yang mereka terima, melainkan apa yang sudah mereka dengar dari kitab suci. Entah itu lewat pengajaran para ahli Taurat, orang Farisi, atau mungkin lewat orang tua mereka. Yang ketiga, untuk mengerti kitab suci membutuhkan anugerah Tuhan. Anugerah yang menolong untuk mengerti dan memahami kitab suci sesuai dengan maksud Allah. Saudara menjadi tahu dan mengenal Tuhan yang pada akhirnya mendorong untuk menyembah Dia, memuji Dia, lebih lagi mau mendengarkan firman-Nya adalah aplikasi dari mengerti. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini,
mendorong saya untuk bersyukur kepada Tuhan untuk 3 hal. Yang pertama, saya bersyukur karena anugerahnya menolong saya untuk mengerti dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga bukan hanya itu, tetapi juga menolong saya untuk lebih lagi mau membaca, mengerti firman-Nya. Ini berarti Tuhan masih berkenan kepada saya. Yang kedua, saya juga bersyukur karena saya diingatkan tidak sia-sia kehidupan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu akan juga saya pikir menyehatkan ya rohani. Yang ketiga, saya diingatkan untuk semakin rendah hati, selalu memohon anugerahnya untuk menggali dan mengenal firman-Nya lebih lanjut. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bicara sedikit tentang PSBB. Oleh karena penyebaran COVID-19 di beberapa daerah semakin bertambah, maka pemerintah dari pusat, provinsi maupun kota melakukan tindakan pengawasan yang disebut dengan PSBB, yakni singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Tujuannya adalah untuk memutus rantai penyebaran virus corona itu. Dikeluarkan keputusan ini mengapa, saudara? Karena masih banyak orang yang tidak melakukan pembatasan sosial dalam skala kecil atau tidak melakukan pembatasan fisik. Akibatnya apa? Penyebaran virus tidak kunjung dapat diredam. Pemerintah mengharapkan masyarakat melihat pentingnya ketetapan pemerintah itu supaya bisa lebih banyak orang terselamatkan dan Indonesia bisa sehat kembali. Mengerti PSBB, menyelamatkan bangsa, menolong Indonesia kembali sehat dan bebas virus corona. Mengerti firman, menolong untuk mengenal keselamatan di dalam Kristus, membimbing orang pada kesehatan rohani. Ini yang saya dapat dari perenungan hari ini. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Silakan berbagi di kolom komentar supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan seperti biasa saya mengingatkan, jikalau ada pertanyaan, mungkin ada juga masukan atau yang mau dibahas, silakan juga boleh mengisi kolom komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang menolong kami untuk lebih mengerti dan mengenal Tuhan. Lebih lagi kami bersyukur jikalau kami bisa lebih mengerti. Kami sadar itu pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan Tuhan terus beri kami semangat untuk merenungkan firman-Mu. Beri kami kehausan, kerinduan untuk mengenal Tuhan lewat firman-Mu. Mengenal hidup ini, mengenal jalan-jalan yang harus kami jalani dalam hidup ini. Mohon anugerah-Mu Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.